Judul Nyawa di Balik Arena. Di sebuah desa terpencil di Lampung, sebuah arena sabung ayam ilegal berdiri megah di tengah ladang kelapa sawit. Riuh suara para penjudi menggema bercampur dengan pekikan ayam jantan yang saling menyerang di tengah gelanggang. Asap rokok memenuhi udara, sementara uang berpindah tangan tanpa henti. Malam itu, arena haram itu menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang akan mengguncang institusi penegak hukum. Di antara kerumunan, 3 pria duduk mengamati permainan. Bribka Anton, Aibda Joni, dan bukan sekadar penonton biasa. Mereka adalah anggota kepolisian yang sedang menyelidiki jaringan perjudian ilegal ini. Laporan menyebutkan adanya keterlibatan aparat dalam bisnis haram ini. Nama Serka Budi, seorang oknum TNI, muncul sebagai sosok yang menguasai arena ini. Kita kumpulkan bukti dulu, jangan gegabah. Bisik Anton sambil melirik ke arah Budi yang berdiri di sisi meja taruhan dengan wajah angkuh. Joni mengeluarkan ponselnya, mencoba merekam aktivitas ilegal itu diam-diam. Namun, gerak-geriknya tertangkap oleh seorang pria berbadan tegap berkaos loreng. "Hei, lu ngapain?" Suara kasar itu memecah kebisingan. Serka Budi menoleh, matanya menyipit curiga. "Siapa kalian?" Rizal mencoba bersikap santai. "Santai bang, cuma nonton," ujarnya sambil tersenyum kecil. Namun, Budi bukan orang bodoh. Tatapannya berubah dingin, tangannya bergerak cepat ke pinggang, dan tanpa peringatan, dor! Sebuah peluru menembus dada Anton, membuatnya terhuyung ke belakang sebelum jatuh dengan darah mengucur dari mulutnya. Joni dan Rizal segera bereaksi, mencoba mencabut pistol mereka, tetapi tempat ini bukanlah wilayah mereka. Dalam sekejap, beberapa pria berbadan tegap mengelilingi mereka. Joni berhasil menembakkan satu peluru yang mengenai bahu salah satu pria berbaju loreng. Namun, balasan datang lebih cepat. 3 peluru menembus tubuhnya hampir bersamaan. Rizal yang melihat kedua rekannya tumbang, panik dan mencoba melarikan diri ke arah pintu. Namun, langkahnya terhenti saat suara tembakan lain menggema di arena. Sesuatu yang panas menembus punggungnya. Ia tersungkur, nafasnya tersengal sebelum semuanya menjadi gelap. Suasana yang tadi ramai kini berubah hening. Arena yang penuh sorakan kini diselimuti ketegangan. Para penjudi yang menyaksikan kejadian itu mulai beringsut pergi, tak ingin terlibat lebih jauh. Budi membuang pistolnya ke meja, menarik napas berat. "Bersihkan tempat ini," perintahnya kepada anak buahnya. Namun, tak ada kejahatan yang bisa ditutupi selamanya. Keadilan datang. Beberapa jam setelah insiden itu, informasi tentang 3 anggota polisi yang tewas menyebar dengan cepat. Kepolisian segera bergerak. Tak butuh waktu lama bagi tim gabungan dari Polri dan polisi militer untuk turun tangan. Pagi buta, 1 peleton polisi militer bersama tim Resmob Polda Lampung mengepung sebuah rumah yang diketahui sebagai tempat persembunyian Serka Budi. Dengan perintah tegas, pintu didobrak dan para aparat langsung masuk. "Budi, angkat tangan!" Suara lantang dari seorang perwira polisi militer menggema. Budi, yang baru saja bangun, terkejut dan mencoba meraih pistolnya. Namun sebelum sempat berbuat lebih jauh, ia sudah ditekuk dan dibanting ke lantai. Tangan kasar memborgolnya, menekan wajahnya ke tanah. "Lu pikir bisa kabur?" desis salah satu anggota POM. Di markas polisi militer, Budi hanya bisa menunduk saat diinterogasi. Pembunuhan 3 polisi, perjudian ilegal, penyalahgunaan senjata api, hukuman berat sudah menantinya. Kasus ini segera menjadi perhatian nasional. Publik geram dan desakan agar Budi dihukum seberat-beratnya semakin kencang. Hukuman mati atau penjara seumur hidup, itu menjadi perdebatan di kalangan penegak hukum. Namun satu hal pasti, pengkhianatan terhadap sumpah sebagai aparat negara harus dibayar mahal. Dan malam itu arena sabung ayam yang dulu menjadi tempat Budi berkuasa, kini hanya menyisakan sunyi dan jejak darah yang tak akan pernah terhapus dari sejarah. Judul penyesalan yang terlambat. Serka Budi duduk termenung di dalam sel tahanan polisi militer. Tangannya terborgol di depan, wajahnya kusut dan matanya kosong menatap lantai beton yang dingin. Ruangan sempit itu seakan menjadi saksi bisu betapa cepat hidupnya berubah. Dulu ia adalah sosok yang ditakuti di arena sabung ayam ilegal. Orang-orang tunduk padanya, uang mengalir deras ke kantongnya dan kekuasaan seperti tak terbatas. Namun kini semuanya sirna. Tak ada lagi sorakan kemenangan, tak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanya suara langkah berat para petugas yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Setiap malam ia dihantui bayangan kejadian di arena sabung ayam itu. Bribka Anton, Aibda Joni, Bribtu Rizal. 3 nyawa yang melayang di tangannya. Wajah mereka muncul dalam mimpinya.
Mata mereka penuh amarah, darah mengucur dari luka tembakan, dan bisikan terakhir mereka terdengar jelas di telinganya. Kenapa gue begitu bodoh? Batinnya. Budi menarik napas panjang, tapi dadanya terasa sesak. Rasa bersalah kini menghantamnya tanpa ampun. Ia ingat bagaimana dulu dirinya bercita-cita menjadi tentara yang membela negara. Ia ingat hari pertama mengenakan seragam loreng dengan bangga, sumpahnya untuk menjaga keadilan. Namun, uang dan keserakahan telah membutakan semuanya. Langkah sepatu berderap di koridor. Seorang perwira polisi militer berhenti di depan selnya. "Bersiap, persidanganmu sebentar lagi," kata perwira itu dingin. Budi mengangguk pelan. Ia tahu hari ini adalah awal dari akhir hidupnya. Hukuman berat sudah menantinya. Apakah itu hukuman mati atau penjara seumur hidup, ia tak lagi peduli. Yang jelas, tak ada lagi jalan keluar. Dengan tangan terborgol, Budi berjalan keluar sel, diapit 2 petugas. Udara pagi yang dingin menusuk kulitnya, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan rasa dingin yang kini menggerogoti hatinya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi bagi Budi, terlambat bukan sekadar kata, terlambat adalah vonis yang seumur hidup lah. Budi berdiri di hadapan majelis hakim. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah. Selama persidangan berlangsung, ia lebih banyak menunduk mendengarkan setiap dakwaan yang dibacakan. Pembunuhan 3 anggota polisi, kepemilikan senjata ilegal, keterlibatan dalam perjudian. Tak ada yang bisa ia sangkal. Bukti terlalu kuat, saksi terlalu banyak. Saat hakim mengetukkan palunya ruangan hening, terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup. Budi tak bereaksi. Kepalanya tertunduk, napasnya berat. Bukan karena kaget, sejak awal ia tahu ini akan terjadi. Tidak ada lagi kuasa yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada lagi uang yang bisa membungkam hukum. Di balik jeruji, hari pertama di penjara adalah neraka bagi Budi. Dari seorang yang dulu ditakuti, kini ia hanya narapidana biasa. Tidak ada respek, tidak ada penghormatan. Bahkan beberapa sipir dan napi lain yang tahu kasusnya menatapnya dengan tatapan jijik. Di sel sempit berjeruji besi ia duduk termenung. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Wajah Anton, Joni, dan Rizal terus menghantuinya. Dalam tidurnya, ia mendengar suara tembakan, teriakan terakhir mereka, dan tatapan penuh amarah yang tak bisa ia lupakan. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa yang sama, penyesalan yang tak bisa dihapus. Makanannya hambar, kasurnya keras, dan hari-hari terasa panjang. Tak ada lagi kekuasaan, tak ada lagi kesenangan. Hanya dinding-dinding dingin yang mengingatkannya bahwa hidupnya kini hanya menunggu waktu. Di luar, dunia terus berjalan. Arena sabung ayam tempatnya berkuasa kini sudah rata dengan tanah, ditutup oleh aparat. Nama Budi muncul di berita, bukan sebagai sosok berpengaruh, tapi sebagai contoh buruk aparat yang mengkhianati sumpahnya. Budi menarik napas panjang. Jika saja ia bisa mengulang waktu, jika saja ia tak terudai uang, jika saja ia masih bisa memperbaiki semuanya.